Halo semuanya, kembali sama aku di Modpad Tonblok. Yap, mari kita lanjutkan lagi Modpad ini. Dan untuk episode kali ini kita bakalan progres lebih maju lagi ya ke satu mod storage yang sangat-sangat penting seperti biasa, yaitu mod digital storage ya atau penyimpanan digital. Kalau kalian pernah lihat aku di Modpad sebelumnya, kalian pasti dapat melihat dengan modnya. Tapi ada twist di sini, ada perbedaan. Jadi langsung saja kita mulai modpadnya. Apakah kalian penasaran dengan modnya yang akan kita bahas? Ya, mod yang akan kita bahas sepertinya akan berbeda dengan yang ada di modpad sebelumnya. Dan untuk mempersiapkannya, aku sudah bikin namanya nih, satu squad kit ya. Nah, apa sih ini satu squad ini? Nah, karena itu material yang sangat baru ya untuk kalian. Dan untuk sebagai permulaan kita buka dulu quest kita. Karena udah lama juga ya kita nggak buka quest kita ya. Padahal seharusnya kita udah progres di quest ini. Ini yang awal-awal ya. Ini belum ku bikin karena ya masih keterbatasannya chickennya masih lambat. Jujur aja. Jadi ku tunda-tunda dulu. Nah, yang mau kita bahas ini ya storage ya. Karena ini penting banget untuk progres kita. Nah, di sini ada storage yang sudah kita familiar yaitu namanya Refine Storage yang sebelumnya kita coba. Sebenarnya ada beberapa perubahan sih untuk versi ini, tapi ya untuk keseluruhannya sih sudah cukup jelas ya di modpack sebelumnya. Dan tentu saja karena ini ada di quest, aku bakal selesaiin tapi mungkin nggak akan kupakai ya. Paling ku bikin questnya selesai, ku simpan, udah gitu aja gitu. Nah, tapi yang pengen ku bikin adalah yang ini, yang baru banget, yaitu ini namanya adalah Applied Energy Stick ya. Nah, ini dia modnya, namanya Applied Energy Stick 2 atau sering disingkat sebagai AE2 ya, AE2. Jadi ada banyak halaman ya, ini 30, tapi kebanyakan ini cuman entah apa ini, kabel packet. Kalau nggak salah ini apa ya, buat hubungin kabel ya. Kan kabel itu sering dibikin satu blok gitu, jadi ya satu blok kayak gini. Jadi itu kan sering apa ya, sering misalnya kalau misalkan dia ditaruh di sebelah sini itu agak ganggu pemandangan. Itu bisa ditimpa atau pakai namanya packet. Dan kalau misalnya ada banyak banget yang bisa diganti ya varian bloknya kalau kalian mau pakai, tapi aku nggak akan pakai sih ya karena emang aku juga jujur jarang apa ya nggak pakai dan nggak tahu sih gimana cara makainya. Kalian silakan ya cari-cari lah gimana cara makainya. Tapi yang paling penting itu yang selain ini ya, selain paket ini, yang ini sampai sini, kemudian ada belakang lagi yaitu kabel-kabelnya ya, sama upgrade ya, macam-macam. Oke, jadi apa perbedaannya dengan Applied Energy Stick ini ya, dibandingkan dengan Refine Storage? Karena dua-duanya ini sangat mirip ya, sangat mirip. Aku sepertinya sudah pernah bilang di modpack sebelumnya, kalau misalkan ada saingannya untuk Refine Storage yang benar namanya adalah Applied Energy Stick ya, yang aku maksud. Nah, jadi komponen utamanya aja udah beda men. Untuk energetiknya itu yaitu namanya ada Certus Quartz ya. Nah, sini ada ore-nya. Kalian bisa nyari di mana, di cave tentu saja atau di gua-gua gitu atau di bawah tanah. Tapi ada dua varian yaitu yang pertama Certus Quartz biasa sama yang charged Certus Quartz. Nah, untuk dapetin ini dua, ini kan ore-nya ya yang apanya mana? Hasilnya mana? Yang ini ada dua nih. Certus Quartz crystal sama nih charged Certus Quartz ya. Nah, ini bisa kalian dapetin dari Hilo. Jadi Hilo sudah nyediain. Kalau kalian mau dapetin ini dua resource ya. Sini ada Certus Quartz crystal sama charge ya, versi charge-nya. Dan juga ada yang block ini apa ya? Yang dari kalau kalian itu dari loot chest ya. Dan dia bisa dikonversi jadi 4. Jadi mirip sama quartz biasa ya, cuman dia bisa dia konversi bloknya itu pakai 4 bukan 9. Jadi ini tinggal dikonversi aja. Oke, mungkin aku bakal pakai ini aja deh biar perbanyak gitu lumayan.
Dan juga ada satu lagi yaitu ini fluid block, ini juga bakalan dipakai. Fluid crystal, bahkan ada questnya unnatural, ya unnatural. Yang intinya dia gampang aja sih bikinnya dari drop satu charge ya, yang charge ya, jangan yang biasa. Charge satu quartz sama another quartz sama redstone, taruh dia ke water, ke air, dan tunggu sebentar bisa dapat 2 ya. Jadi satu masing-masing dapat 2, atau mungkin kuliterasikan aja sekalian kali ya. Coba satu aja sih, nggak usah banyak-banyak karena kita udah punya lumayan. Ini dia. Tinggal pakai ini certus, charge certus, kemudian quartz nether yang biasa. Ya ini sama-sama quartz sih ya, cuman bedanya ya ini ada certusnya. Kemudian ada quartz sama redstone. Tinggal kita drop aja dia 1 2 3 dan tinggal nunggu waktu sampai dia berubah. Ini kehalang sama cobblestone generator ya. Atau bahkan belum berubah ya, coba. Biar kelihatan di sini aja. Ini dia. Ini dia langsung berubah ya. Kalian bisa lihat tadi certus quartznya kayak apa ya, ada petir-petirnya gitu, sedangkan ini nggak ada ya. Ya bahkan bahkan yang ini yang ini masih ngambang ya, nggak terpengaruh entah kenapa ya. Kemudian untuk chicken masih progress. Ini kita udah mulai progress ke ini, ke diamond ya. Karena gold sama glass ini hasilnya adalah diamond. Nah ini dia. Tapi ya tentu saja masih lama banget. Ini juga aku lagi progress untuk nge-upgrade tier. Tapi ya tahulah seberapa lambatnya perkawinan mereka ya. Kalian bisa lihat di sini ya cuma 0, tapi seiring bertambahnya statnya itu dia makin cepat juga. Jadi ya nggak yang sampai nggak sampai lama banget. Kalau bandingkan dengan yang ini ya, ini jauh lebih lambat karena ini masih stat yang awal ya untuk gold. Oke, ya gitu aja. Ini aku sampai bikin breeder lebih banyak dan root lebih banyak. Jadi kalian bisa lihat ya di shotnya hasilnya. Ini dan ada kuat banyak banget ya aku punya. Udah kebanyakan sih. Oke. Sedikit update ya untuk ayam-ayaman kita. Dan tentu saja seiring bertambah episode makin banyak variasi dan makin kuat-kuat ya chickennya. Mudah-mudahan di akhir kita udah udah bisa bikin banyak banget diamond dan resource yang lain. Ya mirip kayak Garden Cross nih ya, tapi lebih kuat lagi. Dia langsung ya, bukan dari essence baru ubah ke resource, tapi dia langsung ke resource-nya sekalian gitu. Oke. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke play energy stick-nya. Nah, yang pertama kita perlu bikin yang namanya inscriber ya. Kita sesuaikan aja dengan quest ini kali ya. Yaitu inscriber. Inscriber ini penting karena kita pakai ini buat bikin mana nih? Aku kasih lihat. Nih prosesornya ya. Namanya circuit sama prosesor ya. Prosesornya yang jadi komponen utama dalam semua mesin yang ada di Applied Logic ya. Nanti kita lihat aja resepinya tadi. Sticky piston, langsung dapat fluid. Nah, kalian mungkin sadar ada namanya pure, versi pure-nya, dan bisa dipakai. Versi pure-nya itu dia adalah macam duplikat ya. Nanti kita ya udah aku kasih lihat aja sekalian. Jadi dia caranya adalah dia bisa didapat dengan ngedrop fluid sheet ke dalam yang dibikin dari fluid dust yang ini maksudnya. Ini fluid sheet ya dari fluid dust yang dikasih sand ya. Fluid dust ini cuma hasil crushing aja, hasil tumbukan atau hancuran gitu. Kemudian nanti ditaruh ke air ya. Istilahnya jadi diam, kalian taruh dia di air dan tunggu sampai berapa lama gitu untuk jadi ini fluid crystal. Kalian bisa lihat di enrichment chamber sheet. Ya, ini ada sheet yang versi 66% ya. Jadi nanti kalau kalian manual ya kalian bikin terus kalian lempar ke air, dia bakal nambah terus kalau kalian ambil ya. Dan tenang, kalau nggak salah, ini dia.
this item won't despawn, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian mau kemana-mana gitu, dia nggak bakal despawn sama sekali, dan dia akan tetap terus ada sampai dia jadi pure fluid crystal ya. Ini versi 66% ya, jadi belum selesai. Nah, tapi karena sesuai dengan kalian lihat ya, enrichment chamber ini dia juga bisa dipakai buat ngubah cheatnya langsung jadi fluid pure ya. Bukan cuma cheat yang 66% ya, tapi harusnya yang cheat yang dari awal pun juga sudah bisa sih. Dan juga kalau misalkan di sini juga ada dibilang juga kalau misalkan mau lebih cepat bisa pakai Crystal Growth Accelerator yang mana ya? Ini ya. Nah, ini tapi biasanya kalau aku pakai sih nggak pakai ini, tapi pakai langsung yang ini. Karena di sini ada inventory-nya, jadi nggak perlu takut hilang ya. Oke, tapi untuk sekarang kita kayaknya bakalan mungkin coba aja deh. Biar lebih hemat, karena kalau kalian nggak tahu, bentar ya. Jadi cheatnya ini, kalau misalkan dibikin dia langsung dapat 2. Jadi istilahnya 1 dapat 2 modal. Jadi lumayan hemat ya. Cara bikinnya juga gampang sih, tinggal kita crush pakai ini. Oke. Kemudian tinggal kita bukan ini. Diubah dulu ke sheet-nya. Nih, dan kita taruh sini. Dan caranya ini udah langsung jadi pure ya. Kalau ya tentu saja kalau mau cepat kita perlu upgrade ini ya, tapi nanti saja lah kalau gitu. Kita pakai aja ini. Oke. Nah, langsung bikin subscribernya aja. Ini udah lama ngobrol juga nih. Redstone 2 karena kita butuh piston. Yang mana subscriber ini ya? Ini dia piston 2. Kita butuh yang variasi tiki ya. Jadi aku perlu naruh apa resepnya tadi? Mushroom sama 2 aja sekalian lah. Biar ya bisa buat macam-macam lagi. Ayo. Ini gimana hasilnya? Oh, ini udah jadi nih. Ya, seperti yang aku bilang dia jauh lebih cepat kalau misalkan tatnya lebih tinggi. Jadi aku perlu ambil seed lagi. Biasanya aku ngasih kalau mau breeding ya. Breeding untuk upgrade lebih tepatnya itu kasih 4 aja. Jangan banyak-banyak karena takutnya nanti kemakan semua dan apa istilahnya? Ya bisa sih kalian perbanyak seednya kemudian kalian pilih yang paling bagus, tapi kan itu lambat ya. Ini aku mau ngambil susu niatnya. Oke, kita tinggal bikin mana mushroomku? Bukan ditaruh. Nah, ini jadi slime, kemudian susu lagi jadi slime. Oke. Kita tinggal taruh sini, kita simpan dulu. Kita bikin tiki ya. Ini dia. Seharusnya sih dia minta tiki ya, dia nggak minta yang biasa. Oke, udah jadi. Ini seharusnya questnya udah langsung selesai sih. Nah, ini dia. Ini mungkin kubah dulu jadi redstone deh. Karena kita butuh lah lumayan redstone. Oke. Dan biasanya sih kita makainya apa ya? Inscriber-nya lebih banyak karena nanti kalian lihat ya. Oh, dan ini bisa di-upgrade ke apa ya? Ke Advanced Inscriber dari AEQ Tab. Bentar ya. AEQ Tab ya. Oh, ini kayak gini ya. AEQ Tab ini cuma tambahan aja sih, nggak ada yang terlalu wah. Ya, ini Crystal Growth Chamber yang ku bilang versi upgrade dari Crystal Growth Accelerator ini. Dia dapatnya rupanya dari AEQ Tab. Ini cuman ya kartu apa ya? Item-item tambahan aja sih. Yang jujur aja cukup sering sih ku temui. Tapi biasanya sering ku pakai cuma nih 2 ya, Crystal Growth Chamber sama Advanced Inscriber. Tapi kalau yang ini biasanya bisa diganti sama ini sih. Ya bisa diganti sama itulah enrichment chamber dari mechanism sih. Jadi ya kalian bisa ya lihat-lihat sendiri modnya. Dan aku baru nyadar aku malah pakai yang fluid crystal biasa ya, padahal aku udah capek-capek bikin pure ya, sudahlah.
Oke, ini chickennya kenapa aku bawa coba? Bentar ya. Jadi apa bedanya yang advanced inscriber sama inscriber biasa? Inscriber biasa ini dia sayangnya cuma bisa satu-satu ya. Kalian bisa lihat prosesnya itu dia cuma bisa satu-satu gitu, nggak bisa bertak, nggak bisa berapa ya? Empat tak lagi. Empat ya printed circuit sama 4 return sama 4 silicon itu nggak bisa, harus di manual semua dan kayaknya lebih lambat deh. Mungkin perlu dicek lagi sih. Oke, kita udah bikin, tinggal kita taruh dia ke energi karena kita butuh energi ini ya. Ini butuh energi. Oke, langsung jalan ya. Kalau misalnya energinya keambil. Oke, dan kalian bisa lihat dia energinya EI ya. Jadi tipe energinya AE. Kalau Repantori pun juga ada tipe energinya sendiri sih. Nanti kalian kalau di modpack sebelumnya ada gak ya? Nanti kalian lihat sendiri lah ya. Tapi intinya kalau misalkan AI gini kadang bisa pakai ini, tapi kalau mau lebih amannya itu bisa langsung di controllernya aja, karena controllernya bisa langsung dikasih energi dia langsung konversi ke AE2 ya, istilahnya seperti itu. Dan mesin-mesin yang di sekitarnya sudah langsung dapat energinya ya. Ya mirip banget sih dengan Divine Storage. Kalian tempelin aja dia di sekitar AE2 controllernya, kemudian bahkan bisa nyambung dengan mesinnya, nyambung dengan controller. Nah gitu. Jadi bercabang gitu ya. Oke, tentu saja kalau mau bikin kita perlu bikin ini grow accelerator ya. Nanti aja lah. Enggak ding, tapi kita bikin dulu biar apa? Biar selesai nih questnya. Sama ada ini nih, practice. Nah ini dia. Ini press ini dipakai buat ya bikin sirkuitnya ya. Jadi agak lebih ribet ya kalau apalagi logistik ini memang. Dan nggak cuma itu aja yang bikin ribet, ada lagi yang lebih ribet lagi. Tapi kalian bakal lihat sendiri lah. Yaitu press ini. Nah kalau di kalau ini dia can be found in meteorite in aroma 1997. Ini angka apa ya? Tahun kah? Dimension atau di craft ya. Jadi ya intinya kalau misalkan kalian mau bikin ini, kalau apalagi ini kan pakai mystical agriculture ya. Ini aku nggak tahu pakai resepi aslinya emang gini atau apa. Tapi memang kebanyakan resepnya aku lihat ya kayak gini sih, pakai satu core essence, makanya aku bikin sheetnya. Atau kalau misalkan nggak ada mungkin kalian bisa nyari-nyari di dunia kalian, nggak cuma di dimensi ini doang sih, karena emang kebetulan kita kan di bawah tanah ya. Jadi dapati meteor nggak mungkin ada di sini. Sebenarnya kalau ada sih mungkin cuman kayaknya di sini nggak ada ya, nggak dikasih. Jadi kalian bisa dapat ini dari meteor. Mungkin aku bisa nunjukin gambarnya gimana penampakan meteornya mungkin. Jadi ya intinya ya macam meteor itu ada kayak apa ya, area yang besar banget, kemudian di tengahnya itu ada bola meteor dan kalian tinggal gali aja di dalam kan dapat chest ya. By the way, chestnya itu bukan chest biasa, chest yang mana ya? Ini dia, Kaiton chest. Jadi bentuknya hitam gini, yang mirip sama ini. By the way, meteornya juga dari sini ya, Kaiton, yang dia agak lebih keras daripada cobblestone bahkan. Jadi kalau aku lupa, kalau nggak salah kalian butuh iron pickaxe atau diamond pickaxe itu buat memain ini. Dan karena ini teksturnya apa warnanya mirip banget, jadi kadang nggak kelihatan. Dan kalau dibandingkan chest biasa dia nambah satu slot row, jadi 4 baris gitu. Dan intinya chest ini nanti berisi apa ya? Berisi ya beberapa hal termasuk ya ini ya. Apa? Bukan pressnya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau dapetinnya, dapati dari chest ini, dari meteor. Dan ada juga meteor yang di bawah tanah, Bode. Jadi nggak cuma di dunia. Antara kalian keliling-keliling atau dapat dari bawah tanah dengan cara kalian bisa pakai yang namanya nih meteor compass. Jadi cara bikin juga nggak susah sih, tapi butuh yang charge ya ini ya. Yang intinya dia bisa ngarahin kalian ke meteor terdekat ya. Jadi kompasnya gitu. Dan tapi karena sini kita apa ya nggak punya meteor dan kayaknya kita belum bisa ke dimensi ini. Kalau kalian nggak tahu dimensinya itu yang ini ya,
Ini kalau nggak salah aroma mining dimension. Kita belum ke sana ya. Karena masalah utamanya dia butuh cobblestone yang banyak. Kalian bisa lihat tadi questnya dia berada di jalurnya cobblestone generator. Ya. Kalian pasti udah mulai curiga nih, kenapa kita perlu disuruh bikin cobblestone generator untuk bisa ke sini? Iya, dia bakal butuh cobblestone yang banyak sih. Coba kita cek aroma. Ntar aku cari dulu. Atau aku mati dulu ya. Bukan di sini nih. Ini dia aroma 1997 Dimension World. Untuk bikinnya kita perlu ini yang dimana dia butuh quintuple complex cobblestone ya. Jadi kita bakal butuh lumayan banyak cobblestone untuk sana. Jadi kayaknya nanti aja. Kita butuh resource yang lumayan di sini untuk bisa bikin cobblestone generator ya. Jadi ya bakalan nanti saja lah ya. Ini aku taruh dulu, ini simpan dulu, dan aku simpan ini. Oke. Apalagi ya? Oh ya, kita bikin dulu pressnya kali ya. Kita pakai ini aja deh, resepi yang biasa aja dah. Oh, gitu. Ini dia, resepi ini. Atau sebenarnya ada resepi pakai block in bar, ya macam-macam resepi. Ini resepi buat duplikat ya. Jadi kalau kalian mau dapat lebih dari satu, kita pakai yang ini aja. Kita butuh setengah tak ini karena kita butuh 4 ya. 1, 2, 3. Calculation engineering, calculation yang pakai pure cetak quartz, yang pure ya, harus pure. Udah engineering pakai diamond, logic pakai gold, dan silicon pakai silicon ya. Oke, kita tinggal bikin aja. Ini aku taruh dulu. Untuk silikon ya, silikonnya agak perlu kucek lagi nih. Ada tiga tipe silikon, dari Repantorit, dari Ender IO, sama dari Applied Energetic. Oke, dari Repantorit dia dari quartz dibakar. Kalau dari Applied Energetic bisa ada sheetnya kalau kalian mau bikin, atau dari ngebakar cetuk quartz dust ya, yang versi dustnya. Ada crusher dari Sen ya, murah juga. Tapi kita perlu bikin crusher lagi kalau gitu. Kemudian yang ini dari chicken atau dari loot bag, tapi ya sudah. Mungkin kita bisa bikin ini. Kita kayaknya pakai resepi yang ini aja kali, crusher coba. Pakai sand, tapi kita perlu bikin ini lagi ya. Mesinnya lagi. Aku perlu bakar dulu berapa sand buat dapetin gelasnya. Ini udah ada gelas saja. Nggak aku ambil. Oke. Kita bakal kita bikin mesinnya. Mesinnya aku lupa. Coba kita cek lagi. Redstone sama ini ya. Kita butuh lumayan. Atau mungkin sementara aku bakal pakai quartz aja deh kalau gitu. Ini. Kita bakal butuh lumayan banyak ini ya. Silikon ya sebenarnya. Kita pakai silikon dari Repantoris ya. Ngebakar quartz. Itu lumayan ini. Atau kita perlu bisa upgrade furnace ya. Jadi ada quest dari Mythical Agriculture kan, kalau kalian ingat, untuk bikin furnace ya. Furnace dari tier Imperium sampai ke Ultimate. Atau mungkin coba kita bikin sekarang kali ya. Kita punya Imperium lumayan. Udah upgrade ini jadi tier 4 ya. Jadi kali dapat langsung 4 gitu. Ntar ya, aku pikir dulu. Kita 12 tak kalau mau ke Supremium. Ke Superium maksudnya. Kalau misalkan mau ke Supremium kita butuh, sebenarnya bisa udah ada ini ya, cuman aku agak ragu sih apakah mau pakai ini. Karena ini bisa aja kita pakai buat upgrade ini lagi. Bukan ini, yang ini lagi. Bentar ya, mungkin sementara aku bikin Supremium dulu ya. Kita butuh 12 tak. Kalau nggak salah. Ini aku bikin dulu jadi versi bloknya. Kalau misalkan resepi aslinya ini ya. Kalau resepi aslinya mudah-mudahan nggak ditwist atau diubah. Nggak ada diubah kok. Oke, aman. Hati-hati kalau misalkan resepnya diubah itu bisa makin mahal ya. Itu kadang mangkelin juga.
ngeselin juga. Oke, kita tinggal bikin furnace. Kita upgrade dia ke Imperium furnace. Tunggu questnya dulu mungkin. Ini dia. Kemudian ke Prudentium furnace. Ini kok ini lagi bikin bloknya. Bikin Intermedium furnace. Dan terakhir ke Superium ya. Simpan lagi. Aku simpan sini. Yap, mungkin aku bakal taruh dulu ini untuk sementara. Ini udah jadi silikonnya. Kita tinggal bikin pressnya semuanya. Kita butuh diamond, gold, diamond kita butuhnya. Ini diamond masih terbatas ya, karena nggak ada cara buat ngeduplikat dia jauh lebih banyak. Kita butuh yang ini ya, yang pure. Jadi ini perlu di craft dulu. Dan aduh, aku lupa, nih bisa di smelt soalnya. Jadi silikon. Harusnya aku cut dulu biar nggak ini ya. Udahlah. Aku butuh sand. Tapi calculation ini agak jarang ya. Jadi mungkin nggak akan mungkin nanti aja kita pakainya. Enggak ada yang kita masih butuh sih. Nanti untuk bikin dishnya ya, harusnya. Oke, kita bikin aja yang sebisanya aja. Yaitu yang ini. Ini bisa dibikin jadi turtle kristal. Ini dia. Tapi kita pakai ini bikin press ya. Untuk bikin press yang diamond, kemudian yang gold. Ini logik sama silikon yang calculation menyusul ya. Kemudian ini bisa ditaruh di sana ya. Nanti mungkin aku taruh di sini untuk sementara. Ya, untuk sementara. Dan kayaknya aku simpan aja di sini kali. Oke. Gimana kabarnya? Ini dia udah jadi pure. Tinggal kita bikin aja langsung. Oke, ini dia calculation. Harusnya udah jadi. Ini dia. Kemudian, ini kita disuruh bikin semua prosesornya. Ya bolehlah, kita bikin lah. Kita butuh redstone lumayan buat kali lagi buat bikin prosesornya. Kemudian resource ini antara diamond, gold sama calculation ya. Kita nggak pakai iron di sini. Sementara kalau di pakai iron ya. Kita butuh silikon. Kita butuh lumayan silikon. Dia kalian lihat. Sini aku nggak bisa naruh lebih. Cuman bisa satu doang. Ini dia. Tapi ini entah kenapa ini bisa ditak ya. Oke. Yang ini 2 berarti. Ini kita butuh logic ya, udah tiganya langsung kita taruh aja. Kita minta logic. Dan seperti biasa ini bicara upgrade ya. Ini ada slot buat upgrade. Kalau mau percepat kalian butuh acceleration card jadi ya. Tapi cara bikinnya juga nggak mudah. Dia butuh ya advance card sama crystal fluid ya, yang pure atau yang biasa bisa. Dan ini kita butuh calculation ya buat speed up-nya. Dan tentu saja dia makan energi lebih seperti biasa ya. Kalau makin cepat dapatnya energi makin boros. Oke, sekarang yang terakhir engineering, dan engineering kita bikin aja. Langsung aja kita bikin, kayaknya kita bikin dulu ini kali ya, biar biar questnya selesai dulu. Ya butuh quartz glass. Ini komponen lain lagi dari apply logistik, kabelnya sama fluid block yang udah kalian lihat ya, fluid block. Satu lagi fluid block tinggal dari sini. Kemudian untuk mana tadi? Untuk quartz glass dia dari antara quartz gas, nether quartz atau certus quartz ya. Kalian silahkan pilih yang mana. Kalau aku mungkin quartz kali ya, karena quartz udah banyak dari chicken tadi kalian lihat. Jadi kita nggak apa-apa lah agak buang-buang quartz ya. Tapi ini bakal ku cut dulu biar nggak transfer ya, disable.
kita 1 2 3 4 sih kita butuhnya. Untuk satu gelas, bentar ya. 4 gelas butuh 5 ya. Jadi kita perlu 5 yang di crush. Lagi ini ya simpan aja. Taruh sini aja. Yang di hadis ya. Oke, udah jadi, tinggal gelas. Kemudian kayaknya kita butuh lebih sih. Nanti kita lihat aja. Ini kita langsung dapat 4 ya, quart glass. Kemudian untuk yang satu lagi kabelnya itu dia dari quart fiber sama fluid ya. Dan quart fiber ini dia dari glass, dust lagi sama quart glass, quart dust ya. Antara yang certus atau yang biasa. Ya, kita butuh lagi berarti ya. 3. Mungkin kalian aku ambil aja gelasnya dah daripada bolak-balik. Ini dia. Oke, jadi tinggal bikin ini, kemudian ini taruh di 2 pure-nya aja biar pakai, dan kita bikin, kita butuh airnya. Fluid energy connection, oke. Tinggal kita bikin aja ini buat nyelesain quest-nya aja sih, karena kita nggak akan pakai. Ini aku bikin ini buat nampungin hal-hal yang kayaknya nggak akan kebutuhkan ya. Jadi lebih ramping di sini, kalian bisa lihat. Oke, kemudian ini mungkin aku simpan dulu kali ya, karena ini belum dipakai ini juga. Ini udah jadi, ini nanti aja ya. Yang kita akan fokus adalah kita masuk ke MB drive sama MB controller ya. Drive seperti biasa buat nyimpen disknya, kalian bisa lihat namanya storage cell ya. Kalau di sini storage disk, kalau di depan storage, kalau ini storage cell ya, sama macam tempat penyimpanan digitalnya ya. Oke, kita tinggal bikin aja ME drive dari AN sama engineer processing. Sementara kalau yang controller dia butuh 1, dan kita butuh Titan block. Ini harus pure ya, pure kristal, jadi kita perlu bikin lagi ya. Kita butuh stand lagi kalau gitu. Oke, ntar ya, karena kita kurang. 1 2 3 kalian. Kemudian tadi untuk ini kita butuh chitin block ya. Chitin block kalau kalian nggak bisa dapetin ini dari meteor, karena meteor kan terdiri dari chitin ya. Ini bisa dibikin dari ya chitin dibakar. Nah, chitinnya didapat dari, kalian bisa lihat resepinya dari Nihilo, dari chitin dust dengan lava ya. Ini tinggal ditaruh lagi. Nah, chitin dust ini dapatnya dari shipping, harusnya ada. Coba kita cek dari hasil shift, harusnya ada. Chitin, ini dia. Dari apa nih? Dari dust ya. Dari dust dengan iron atau diamond. Kemungkinan 8% untuk apa? Oke. Dan kita butuh 4 ya. Aku mau ambil bucket dulu, aku mau ambil lava di sana. Dari sana aja. 1 2. Oke. Kemudian ini kita butuh tone ya, karena kalau misalkan pakai bakal langsung hangus. Kita pasar bikin barrel lagi kalau gitu. Tone barrel ya. Ini dia. Mungkin aku bakal taruh aja di sini, terus di ini tinggal ditaruh dan klik kanan. Dapat chitin. Oke, dan kita butuh apa lagi? 1 2. Kemudian ini lagi. Oke, dan tinggal kita bakar, karena ini perlu dibakar kalau mau dapetin yang bloknya. Ini chitin doang ya, chitin block namanya kita butuhin. Kemudian apa lagi ya tadi? Kita butuh prosesor lagi ya, kita butuh lumayan diamond 2. Diamond cuma bisa dapetin dari shipping gravel soalnya, jadi agak mahal. 1 2 silicon. Kita butuh engineering press ya. Kan diamond butuh engineering. Kita mungkin cepat aja nih. Ini untuk mesin bisa soalnya. Ya. Oke, tinggal ini yang terakhir.
bukan airnya. Oke. Ini harusnya jadi nih. Nah, ini dia. Kemudian kita tinggal bikin aja 2 langsung sekalian. Ambil drive. Kita kekurangan iron. Mungkin coba kita ambil iron dari sana deh. Harusnya udah lumayan banyak sih dari chicken. Oke, ini udah jadi redstone. Redstone sudah mak ya. Ini juga sudah hampir mak. Ini tinggal ini tahap terakhir ya seharusnya. Dan iron kita udah dapat lumayan dari chickennya. Oh, udah sampai 1 tak lebih. Oke. Padahal ini belum tier yang tinggi ya. Oke. Dan kita bakal butuh lumayan banyak seed biji buat ngebreednya. Kita udah punya berapa ya? Seednya nih. By the way, ada resepi untuk ngubah wheat jadi seed. Jadi tinggal 3, dapat 3. Jadi apa ya? Wheat bisa langsung diubah jadi seed. Kalau kalian butuh lebih banyak butuh seed ya ketimbang wheatnya. Ini udah jadi. Ini masih lambat banget. Oke. Alright. Ambil lagi. Kita butuh iron, tinggal kita bikin aja MB drive. Ini dia. Kemudian controller. Nah, kalian, oh ya, kita butuh ininya, oke. Controller. Ini dia. Oke, ini udah jadi, tinggal bikin. Ini 2 ada komponen utama ya, tinggal bikin monitornya sama disknya biar bisa nyimpan. Nah, ini yang salah satu juga yang ribet dari bukan mechanism, dari Pragmatic karena dia ada batas type-nya ya. Bentar ya. 12, 13 ini di sini. Aku pastiin di tengah-tengah aja. Oke. Drive ya. Mungkin sebelum itu kita bikin apa aja sekalian deh. Ini dulu. Kita butuh bikin storage komponen. Seperti biasa ada yang dari 1K 1000, mana 1000. Ini agak cekadut. Oke. Ini yang 1000, ini yang 4000, 16 sama 364 ya. Seperti biasa kali 4. Kali 4 kalau setiap kenaikan dan kita butuh lumayan banyak gold dan juga calculation ya. Nah, ini juga yang agak malesin dari Pragmatic karena dia ada batas nih. Kalau yang di repository sih nggak ada yang di bawahnya itu type ya. Yang ada cuma ya byte doang atau item. Yang artinya adalah dia ada batas type-nya ya. Jadi ada maksimal harus 62 tipe item. Jadi nggak bisa kalian taruh misalnya macam-macam itemnya nggak bisa di-tag gitu. Kalian langsung taruh aja semuanya, nggak bisa. Jadi ini yang agak malesin dari apalagi bisa dibilang apalagi energetic lebih lebih teknis ya daripada repository jauh. Jadi kalian nanti kita lihat aja. Nggak tahu deh. Nah, mungkin kalian bisa kalian bisa ikuti perdebatannya untuk repository dengan apply energetic 2 mana yang lebih bagus di antara keduanya. Karena meskipun repository bagus tentu saja ada kelemahan juga ya. Jadi tapi kalau menurutku sih memang aku lebih suka yang repository ketimbang apply energetic karena jauh lebih simple kalau repository lebih direct gitu, lebih jelas ya. Kalau apply energetic dia agak teknis ya, teknis banget. Nanti kita lihat apalagi yang lebih teknis, apalagi yang bikin dia lebih teknis ya. Oke, kita bikin jadi tipku kalau mau biasanya ya, apalagi sekarang udah agak masih kekurangan resource sih jatuhnya. Mungkin aku bakal bikin yang 4K aja kali ya. 4K 4000 4K MB storage component. Untuk masing-masingnya dia butuh 1 kali. Yang artinya kita butuh lumayan banyak quartz sama logic ya, sama redstone juga.
Jadi mungkin aku bakal bikin dulu 4 kali ya, 4. Kemudian kalau bikin 4 berarti kita 12. Kita butuh 12 logic. Ini dia logic. Dan juga banyak-banyak silikon ya. Mungkin aku bakal bakar dulu silikon lumayan banyak dari quartz ya. Coba. Dari quartz. Quartz ini dia. Mungkin gini aja kali ya. Ya gini aja. Oke. Kemudian kita bakalan bikin dulu prosesornya. Nah, kayaknya aku bakal bikin kalian banyak deh inscribernya. Atau coba kita bikin inscriber yang lebih bagus, yaitu advanced inscriber. Enggak ding. Dia butuh banyak diamond, jadi kayaknya nggak jadi lah begitu. Kita mau gak mau pakai cara manual ya. Tapi kayaknya kita bakal tambahin dulu 1 inscriber biar satunya untuk silikon, satunya untuk apa ya. Dan kita bikin aja hopper deh kalau gitu, daripada lama-lama. Karena mumpung punya banyak iron kan. Kita bikin hoppernya biar ini ya. Biar bisa langsung proses. Nggak perlu aku manual ke sana terus. Coba kita tes aja deh apa bisa atau enggak. Karena inscriber ini kadang ada juga. Ini bisa untung ya. Mungkin kita butuh sekitar 12 16 kali ya. 16 aja dulu. 1 2 3 4 5 6. Ya ini dia. Dan kita bikin inscriber satu lagi. Ya kita bikin inscriber satu lagi. Bentar ya. Dan kita butuh calculation ya. Jadi ini bakal ku press dulu bentar. Coba. Ya 4 aja dah. Ini taruh di sini. Ini jadi kok bisa dibuka. Logic. Ini dia. Kita butuh 12. Oke, ini dia. Ini aku bikin jadi ini. Dan kita grow dia. Oke, ini tinggal nunggu aja prosesnya. Ini udah mau selesai rupanya. Lumayan. Nggak lama-lama banget. Oh ya, kita punya bonus ya. Jadi ngapain aku ini coba. Ngapain aku bikin banyak-banyak coba. Kita buat simpanan nanti. Nggak, masih ada ini. Oke, kalian nunggu, kita bikin aja langsung monitornya ya buat ngelihat apa yang di dalam, yaitu terminal ya. Ada terminal, ada crafting terminal. Ini namanya bukan monitor ya, namanya terminal. Kalian bisa lihat kayak apa ya, kayak layar tipis gitu. Yang terminal crafting ya tentu saja. Yang crafting terminal dia butuh ME terminal, calculation processor, oke. Dan kita butuh panel bright illuminated atau dark illuminated atau yang illuminated biasa. Dan juga ada core ya, formation core sama analyzing core. Yang dua-duanya resepnya mirip-mirip. Mana ada ya? Ini dia. Ini formation core sama analyzing. Kalau formation pakai Certus, sementara kalau analyzing pakai quartz. Dan dari quartz sendiri punya varian pure-nya juga. Jadi kalau kalian mau bikin quartz lebih hemat quartz juga, tapi kayaknya nggak usah deh kalau aku. Karena udah lumayan juga quartznya. Kita butuh ini lagi ya. Redstone lagi. Gold lagi ya kalau gitu. Lumayan banyak. Oke, kita taruh lagi. Ini tinggal aku tarik. Aku taruh redstone mungkin. Ini sama ini ya. Ini aku nggak yakin bisa proses semua kalau misalkan taruh semua. Coba kita cek aja. Ya benar. Dia cuma naruh yang di tengah doang. Jadi ya mau gak mau harus manual kalau yang kayak gini. Kalau nggak salah dia apa ya? Kalau saya yang gini, coba aku kasih ya. Kalau saya hopper ini dia arahnya ke tengah ya. Kalau mau tambahin kalian perlu taruh dia di atas sama di bawah. Sebenarnya nggak bisa pakai hopper ya kalau bawah. Kalau hopper cuma bisa dari atas doang.
Jadi kalau mau diotomatiskan ya kayak gitu. Mungkin bisa ya 30 menit sendiri cuman buat coba bikin otomasinya. Ini harusnya sudah jadi peer-nya. Tinggal kita bikin aja. Kita butuh peer juga ya. Calculation namanya. 1 2 3 4 ya. Ini dia. Taruh lagi. Dan mungkin aku perlu craft ini buat bikin ininya. Satu butuh oke. Kita ambil dulu, kita bikin yang ini ya. Terminal. Nah, untuk panelnya ini bisa pakai yang bright atau yang illuminated ya. Illuminated biasa, glowstone, redstone, iron sama quartz glass. Ya, quartz glass kita butuh lagi. Bentar ya. Salah pencet. Oke. Kita butuh quartz glass ya. Berarti kita perlu kompres lagi quartznya. Ya, kita butuh 3 ya. Ini kurang. 5, oke. Kita craft aja ini. Kemudian apa lagi nih? Ini kita taruh lagi. Kita butuh 12 logic processor. Yang 3-nya bakal kita pakai buat ini ya. Ayo. Masih lambat aja. Oke, bikin gelasnya. Ini dia, quartz glass. Dan ini kita bikin ini. Kita butuh redstone 1. Glowstone dari dust ya, sama redstone sama iron. Oke, ini. Dan ini bisa dipakai buat bikin panel yang lain sih harusnya ya. Ya, ada interface terminal, ada terminal biasa, ada storage terminal, storage monitor, ya macam-macam ya. Ada pattern coded, oke. Kemudian kita perlu bikin yang terminal biasa. Ini kita butuh bikin core-nya. 1 annihilation sama formation ya. Yang pure, kita pakai pure aja. Oke. Kemudian kita tinggal bikin terminalnya. Ini yang biasa. Yang crafting, kita butuh crafting table. Dia mintanya enggak deh. Aku pikir dia butuh crafting table yang stone block. Oke, ini ya crafting terminal. Dan kita butuh ini ya, kabelnya. Ingat kabelnya itu dari quartz fiber yang dikasih pure fluid ya. Jadi langsung aja ini dia. Ini penampakannya ya, dari bentuk item. Cara makainya, dia perlu kita taruh kabel. Ini belum aktif ya, karena belum kasih energi. Sama taruh di sini. Karena kalau kalian taruh langsung, dia malah kayak gini. Dia nggak bisa kita lihat apanya, monitornya. Dan nggak bagus juga. Nah, kayak gini. Jadi crafting terminalnya kayak gini. Dan tentu saja karena ini energinya belum ada dan belum ada disknya juga, jadi masih belum aktif. Oke. Dan ini aku bakal simpan dulu. Nih, kalau gitu langsung aja kita bikin ini ya. Jadi kita udah punya redstone, kita butuh lumayan banyak redstone dan juga 1 quartz. Tinggal kita bikin 1K storage component. Ini dia. Aku bakal pakai yang quartz biasa aja deh ya, daripada pakai pure karena nanti lama. Dan kalau mau selesai quest kita butuh taruh dia di ini ya, housing namanya, storage housing. Jadi ya kita bikin aja dulu deh. Kita taruh dia di storage housing. Ada 2 resepnya, antara kalian mau bikin storage housingnya dulu, harus kalian bungkus atau kalian langsung bungkus aja ya. Di tengah-tengah dikasih komponen ya. Ini tinggal kita taruh aja biar quest selesai dulu. Better than chest, oke. Udah pasti. Dan kalau mau tarik dia, kalian tinggal shift klik kanan. Dan dia bakal langsung berubah jadi housing lagi biasa. Dan 1K-nya jadi dikasih lagi ya. Nggak ada yang rugi berarti. Dan tinggal kita bikin, aku lupa, harusnya aku bikin quartz ini lagi ya. Ada komponen kurang yaitu quartz glass. Kita butuh 4 quartz glass. Seharusnya sih nggak terlalu sulit ya, tinggal kita press aja 5.
dan quartz bener. Oh ini dia. Dan quartz 5 ini ya. Oke. Nah, aku pengen bikin cheat lagi karena kita butuh banyak cheat sekarang buat chicken ya. Karena di sana emang banyak banget kita butuh banyak banget makanannya. Oke lah. Kita bakalan bikin langsung quartz glass langsung saja. Quartz glass, kita kekurangan glass. Oke. Quartz glass. Kemudian bikin ini. Nah, kita dapat 4. Dan kayaknya kita butuh quartz glass lagi buat bikin storage housing-nya. Tapi ya sudahlah, kita bikin aja dulu 1 deh kalau gitu. Daripada lama-lama. Nah, questnya selesai. Dan kita perlu naruh dia di sana. Oke. Taruh dia di sini. Tapi tentu saja dia butuh energi ya. Jadi, sekarang masuk ke tahap terakhir, yaitu tinggal kita taruh aja energi ke sini karena ini masih belum terkonek dengan energi. Nah, jadi daripada aku mungkin pakai ini ya, Ledstone Plugda namanya dari Thermodynamics, yang dimana resepnya cukup mahal, yaitu butuh 6 redstone ya. Jadi main banyak redstone dan kali crafting cuma dapat 6 ya. Di sini aku coba aja deh langsung pakai alternatifnya, yaitu pakai mechanism. Lebih tepatnya kabel yang dari mechanism ya. Coba kita cek yang ini ya, kabel. Dia bisa transfer hingga, ini nggak bisa diubah ya apanya. Tapi intinya dia bisa transfer hingga 3,2 kilojoule. Coba aku bentar ya, aku hitung dikit kali ya. Joule kira-kira ke RF berarti 2,5 ya. Jadi dibagi 2,5 kira-kira ya. Oh ini udah langsung berubah ya. Jadi 1,28 kilo RF atau 1.200. Sedikit lebih baik daripada Ledstone Plugda yang dimana dia original 100.000 doang. Dan ini bisa di-upgrade lagi. Nah, resepnya juga sangat mudah. Cukup pakai steel dengan redstone. Ya, cuman 3 item doang ya. Kalau apa kan full ya semua gitu. Ini aku baru pertama kali coba apakah bisa nyambung itu antara kabel mechanism sama Ledstone Plugda-nya. Jadi kita coba aja deh ya. Kalau enggak mungkin kita mungkin antara ganti semua langsung sama mechanism atau bikin, kalau kalian mau nyambungin dengan 2 kabel, kalau misalkan nggak nyambung ya jaga-jaga. Kalian bisa bikin baterai, misalnya tarik baterai di sini, nanti dari baterainya kalian tarik pakai pipe yang beda ya. Itu strategi yang umum dipakai sih ya. Dan juga yang lebih bagusnya lagi adalah selain dia kali crafting dapat 8, resepnya murah, kali upgrade pun juga sangat murah ya. Kalian bisa lihat cukup pakai 1 item doang udah bisa langsung ke upgrade pakai alloy-alloyan ya. Dan tentu saja bertahap sih upgrade-nya. Bedanya dengan misalnya Plugda ya namanya ya. Plugda. Nah ini dia. Dia resepinya juga murah tapi dia butuhnya 3 ya. Kali upgrade 3. Yang teman kalau mau dicari kelemahannya ya. Ini dia maksimal cuma sampai ultimate 128.000 arah petik. Sementara kalau di sini hampir nggak ada ya. Yang paling tinggi itu infinite ya. Jadi kalau kalian mau udah masuk ke late game banget atau udah ya istilahnya di tahap akhir banget di gamenya, mungkin kalian bakal pakai ini sih kebanyakan. Ini namanya Cryostabilize Plugda yang bisa transfer hingga infinite RF ya. Sebenarnya bukan tepat infinite sih, tapi intinya besar banget lah yang kayaknya sampai bisa dibilang infinite kali. Oke, mungkin langsung aja kita bikin. Dan mungkin juga bakal aku upgrade ya. Atau nanti aja lah. Nah, ini kali crafting langsung dapat 16. Dan mari kita coba tes aja. Kita taruh aja di sini. Jadi bentuknya kayak gini ya. Dan di dalamnya pun juga nanti kalian lihat ada energinya. Ini dia. Dia bisa nambung. Baguslah kalau gitu. Jadi nggak perlu kita atur-atur ulang. Oke. Dan harusnya udah aktif nih.
Kalian bisa lihat isi dia apa ya? Kayak yang tadinya bolong jadi ada isi kayak warna hijau gitu, yang artinya ada diisi energinya ya. Nah, cuman sayangnya di Wowila ya, kalau yang sini. What are we looking at? Wowla juga ya. Dia nggak ngasih lihat energinya berapa. Tapi ya, ini sudah aktif. Dan harusnya bisa langsung kita simpan item-itemnya. Ini dia. Langsung aja kita simpan semua. Dan ya kurang lebih sama sih dengan yang di repository juga sama, bisa di chatting juga nih. Sort by item name atau mau urutannya mau menurut apa, aku biasanya by name aja atau bukan nih by number. Ini dia. Kemudian view, kalian bisa lihat mau yang Tor aja atau yang craftable juga. Ini untuk auto crafting ya. Ya, di sini juga bisa auto crafting. Bentar ya. Ini ada search kalau kalian mau GI synchronize atau GI auto keep atau ya macam-macam lah. Kalian bebas mau ngatur gimana. Ada yang tall, yang lebih besar atau yang small, yang kayak gini lebih compact gitu. Ya terserah sih ya. Kali lagi preferensi, nggak ada yang salah. Oke, dan bakalan ku simpan dulu. Jadi sepertinya mungkin aku bakalan simpan dulu berapa ya. Mungkin di Okem deh aku bakalan beberapa ditransfer ke sana. Atau untuk sementara yang kira-kira perlu aja yang ku kirim ke sana kali ya. Ya nih nggak terlalu butuh. Ini aja lah. Oke. Ya, kali lagi dia punya tipe ya. Jadi kalian bisa lihat ini ada 8 tipe item ya. Jadi dalam satu disk ini dia cuma nampung sekitar 63 tipe item, dan kalau misalkan ku masukin lagi yang beda-beda tipenya, dia bakal makin nambah lagi. Nah, ini dia 20. Makanya kalau mau tipku ya, kalau mau pakai ini, mungkin kalian bisa perbanyak aja disknya. Maksudnya kalian lebih ke arah perluas ya ketimbang perbanyak isinya. Karena kayaknya jarang juga sih yang benar-benar apa ya, item bejibun langsung dimasukin ke semuanya ke dalam sini itu. Biasanya kalau mau yang item bejibun ya, yang sejenis semua, misalnya kabelton yang banyak banget misalnya. Nah, itu biasanya kalian lebih condong pakai drawer aja, paling gampang. Ya, kalian udah pasti pernah lihat di modpack sebelumnya, di mana di sini juga ada yang namanya external storage ya. Mana? Nih. Namanya MI storage bus. Yang artinya kalian tinggal sambungin aja ke penyimpanan apapun dan dia bisa langsung terkonek dengan sistemnya tanpa memakai ini ya. Jadi mungkin kalian bakalan lihat di episode-nya di sini sudah ada drawer dan sudah tersambung dengan MI system ya seperti biasa. Dan sekali lagi dia bisa yang namanya auto crafting. Mungkin pembahasan lagi untuk apply logistik, mana ya dia butuh auto crafting, cuman ada twistnya di sini, ada yang berbeda, yaitu untuk bisa auto crafting dia butuh yang namanya interface. Bentar ya. Komponen yang kalian butuhkan itu yang pertama adalah, ini kayaknya nggak akan kita bahas di episode kali ini karena ini udah lumayan panjang dan kita butuh resource yang lumayan buat masuk lebih istilahnya lebih efisien lah dengan appliance logistik ini, dan kita masih kekurangan beberapa resource ya, jadi mungkin di episode depan aja. Nah, untuk bisa auto crafting kalian butuh yang namanya interface. Ini dia, mungkin aku tandai aja biar kalian bisa ngeliat. Oh ya, baru ini aku sempat tadi namanya translocator ini kalian pernah ngeliat lah ya, yang intinya dia bisa transfer item jarak dekat dengan kecepatan yang lumayan. Jadi ini kayaknya aku lupa ngasih tahu ya. Aku udah bikin ya penyimpanan untuk mob dropnya di sini dengan drawer, dan aku transfernya pakai translocator biar kenceng dan juga nggak butuh jaraknya jauh-jauh banget ya. Kemudian interface dia butuh ya, ini 2 core yang udah kita lihat dengan iron dan glass ya biasa. Sama satu lagi itu kita butuh, bukan nih, ini intinya untuk menyambungkan dengan mesin-mesin ataupun dengan auto crafting. Nah, auto crafting itu dia butuh ini.
namanya molecular assembler. Coba mungkin kita lebih jelasnya bisa lihat di sini kali ya questnya. Nah ini dia. Jadi ada ini dia auto crafting. Nah nih dia jelasin gimana caranya auto crafting. Yang intinya interface ini buat nyambungin. Kemudian molecular assembler ini macam crafternya. Jadi macam crafter. Jadi tempat craftingnya itu ada di sini. Molecular assembler. Kemudian ada crafting storage ya. Jadi kalau kalian mau crafting, kalian butuh yang namanya tempat untuk nyimpan hasil craftingannya ya. Jadi kalian nggak bisa sembarangan langsung main auto crafting aja. Dia butuh penyimpanan khusus buat nge-proses ya. Mungkin kalau misalkan di komputer ya, itu mirip sama RAM nggak sih? Jadi dia itu tempatnya dekat dengan tempat proses pemrosesan utamanya. Dan memang harus disimpan di sana biar apa ya, lebih terarah mungkin ya. Oke, dan tentu saja dia ada tahapnya, ada yang 1K, 4K yang biasa-biasa, yang dia intinya cuman ya gabungin komponennya, ya komponen dengan crafting unit dari calculation, logic, ya biasa-biasa kalian lihat aja GI-nya, dan juga ada yang co-processing ini buat istilahnya pemrosesan paralel ya. Jadi makin banyak kalian bikinnya makin cepat, makin cepat karena dia kerjanya barengan biasanya. Misalnya kalian punya mungkin 4, jadi bisa 4 barengan gitu. Iya, jadi nanti ini bisa disambungin dengan ini, jadi macam multi block gitu. Koprosesornya kalian taruh sini, ininya storage-nya kalian taruh di sebelahnya mungkin bisa, dan ya gitu terusnya sambung nyambung. Tapi kayaknya harus ada bentuk khusus ya, nggak bisa asal-asal. Kayak misalnya kayak bank gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, kali lagi ini juga bisa nyambung dengan mesin. Jadi kalian bisa connect dia di mesin dengan tempelin aja. Atau bahkan dia bisa diubah jadi bentuk yang, ini dia ada bentuk yang intinya bentuk gepengnya gitu. Dan tentu saja dia harus disambung dengan sistem ini ya. MB controllernya. Kalau kalian mau aktifkan, tadi aku mau bahas apa lagi? Oh ya, ada yang namanya kali lagi kalau kalian mau crafting pasti ada yang namanya MB export dan juga import yang mana. Dia agak berantakan sih, nggak ada apanya itu. Ini export dan ini perlu export ya, bukan import. Import mana kamu? Import mana ya? Ini export yang import. Oh ini dia import nih. Ya, export dia pakai formation. Kalau yang import dia pakai legend ya. Dan yang import dia pakai tiki. Ya intinya import buat masukin ke sistem, export buat keluarin dari sistem ya seperti biasa. Dan ini juga yang agak merepotkan dari MB controller. Mungkin aku bakalan coba langsung demonstrasikan aja kali ya. Coba. Kita bakal butuh glowstone. Aku bakal ambil dulu glowstone. Yaitu ini dia. Nah, kabel ini kan kabel yang biasa ya. Nah, aku mau bikin yang namanya sini ada dua tipe kabel, ada yang biasa, ada yang dense ya atau yang tebel ya, tebel gitu. Dan juga dua tipe ini itu ada dua versi, yaitu misalnya yang biasa, dan yang biasa ini bisa diwarnai ya. Ya kalian silakan kalau mau ngasih warna-warna itu biar cantik. Ada juga yang versi smart ya, yang smart. Nah nanti yang ini apa yang ku bikin? Mungkin aku bakal coba bikin aja. Mungkin langsung aja dance kali ya, coba. Aku harusnya masih punya cord fiber coba. Ini dia cord fiber. Ini aku simpan dulu deh. Oke. Mungkin aku bakal beberapa wood di sana kali ya. Ini juga udah mulai penuh ya inventory-nya. Jangan sampai dia nganggur karena nggak efisien nanti. Oke, salah. Oke, kita simpan aja, kita simpan. Oke. Ini mungkin aku mau bikin ini selain buat crafting ini juga bisa di-craft buat apa ya? Istilahnya pemisah gitu. Jadi biar kalau nggak mau nyambung banget gitu ya. Mungkin aku bakal langsung aja bikin yang dance ya. Jadi intinya yang dia perlu dibikin cover ya. Ini kayaknya nggak ada fungsinya sih, cuman cover cuman ini doang.
Mungkin kalian aja aku bikin yang dance kali ya. Yang intinya kalian cukup selimuti dulu dengan ya wool tadi. Ya dia pakai wool. Kalau yang dance berarti 4 wool kita butuhnya. Keluarga 4 kita nih. Nah, apa fungsinya smart ini? Jadi kalian bakal ngelihat di apa ya? Di NGT ini dia ada sistem yang namanya channel ya. Jadi ini ada yang dance smart cable. Jadi kalau misalkan aku sambungin ke sini, kalian bakal langsung lihat, boom. Nah ini dia, ada yang namanya channel di atas kalian bisa lihat 0 dari 32 channel. Nah, jadi intinya adalah mungkin aku bakalan coba taruh di atas kali ya biar langsung. Tapi seharusnya sih ya nggak bisa connect kayak gini. Udah. Yang intinya dia ada limitasi untuk berapa banyak yang bisa dikonek dengan dia ya. Dengan apa? Dengan MI controller. Ya ini dia. Yang ini khususnya ya. Nah, jadi satu sisinya dia itu bisa maksimal 32 kalau kalian pakai yang dance. Dan kalau kalian pakai yang biasa, smart cable biasa itu cuma 8 channelnya. Nah, channel ini adalah berapa banyak mesin yang bisa dikonek dengan appliance ini. Bisa aja mesinnya itu macam-macam, misalnya yang storage tadi mana. Nah, yang ini bisa sama molecular assembler juga bisa, sama interface ya. Interface juga bisa. Ya, intinya mesin-mesin yang dari MI dari appliance gini yang bisa juga dikonek dengan mesin lain kan ya. Nah, itu ada batasnya. Jadi misalnya per sisi ini cuma bisa 32. Jadi kalian kalau misalkan udah taruh misalnya 32 interface misalnya ke 32 mesin berbeda, tambah satu mesin lagi udah nggak bisa lagi tuh. Jadi jadi ada limitnya, kalian nggak bisa ngasal. Mungkin di keseluruhan mod mungkin nggak tahu ya bakal kepake semua atau enggak kalian kalau kita di episode berikutnya. Tapi kalau ada banyak banget mesin yang perlu diotomatiskan, ya itu bakal jadi masalah. Nah, solusinya kalau kalian nggak mau, misalnya ini kan presisi ya sistemnya. Jadi kalian bisa mungkin satu buat energi kali ya. Jadi mungkin bisa 5 kali 32, mungkin 160 channel, lumayan besar. Atau kalau mau lebih banyak lagi kalian bisa tambah lagi nih MI controllernya. Jadi ya ini juga bisa disambung kok dengan MI controller yang lain. Jadi kayak multi block juga. Kalian taruh sini bisa saling nyambung gitu. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi kalian ini perlu dibikin, mungkin kalian bakal ngeliatnya di episode selanjutnya atau berikutnya lah ya, untuk auto crafting dan sebagainya. Nah, untuk auto crafting itu biasa bang. Oh ya, ini juga ada yang namanya wireless. Ya biasa lah ya untuk wireless, biar kita bisa akses dia secara di mana saja. Nah, untuk auto crafting ini bisa kita gunakan untuk misalnya ini nih. Ini juga yang bikin males, yaitu solar, namanya itu solar plug ribbon ya biasa. Yang pernah kalian lihat juga di modpack sebelumnya, yaitu yang craftingnya itu benar-benar bercabang-cabang terus ya, dari tier 1 sampai tier 2. Dari setiap komponen ada komponennya lagi, harus bikin lagi, ya ampun. Ya kalau pakai tangan ya udah mabuk lah. Oke, jadi mungkin segitu juga ya untuk apalagi GT ini masih tahap yang pertama. Tahap kedua itu auto crafting, dan kalian bakal baru ngelihat itu di episode selanjutnya ya. Tapi sistemnya sebenarnya nggak terlalu rumit, cukup connecting interface dengan mesin ataupun dengan molecular assembler kalau kalian mau crafting. Dan di sini nanti kalian bisa naruh patternnya ya, mana? Ini dia namanya blank pattern, yang lumayan butuh glowstone yang cukup banyak ya. Ya, kalian bisa sekali lagi setting dia di pattern pattern terminal. Nah, di pattern terminal kalian setting blank patternnya ke resipi tertentu. Habis itu kalian masukin ke interface. Interface-nya nanti dia ngasih bahannya ke mesin kalau kalian mau auto crafting, dan kalian bisa tarik mesinnya. Antara kalian mau tarik ke interface atau tarik ke yang
intinya tarik ya ke sistem gitu. Atau untuk auto crafting juga bisa langsung connect dia ke molecular assembler ya sistemnya seperti itu. Nanti ini tinggal ditempel aja ya, jadi nggak ada ribet, nggak ribet kok, tinggal ditempel aja. Nah, cuman yang mungkin ribet kalau misalkan mesin-mesin kali ya. Kalau molecular assembler langsung aja gitu, ya langsung crafting langsung masuk aja. Ya, jadi mungkin kita sekian dulu untuk apply NGT ya. Kita sudah progres ke sini, dan tentu saja di episode ke depan bakal lebih banyak lagi yang bisa kita pakai di sini. Misalnya auto crafting. Tapi ya mungkin kita lihat aja ya apakah episode selanjutnya sudah bisa kita masuk atau enggak. Jadi ini episode lumayan panjang. Jadi terima kasih semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.